Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Hermawan Saputra dari IAKMI. Mas Hermawan, kalau menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya, apakah polio ini menjadi dampak dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk membawa anaknya untuk vaksinasi polio atau dari rendahnya pemerintah melakukan upaya jemput bola? Yang mana, Mas Hermawan? Ya, yang paling utama itu adalah inisiatif pemerintah ya, karena masyarakat itu kan harus teredukasi dan terpromosikan. Kalau mereka tidak tahu dan tidak mengerti betapa pentingnya vaksinasi polio ini, maka mereka tidak akan proaktif. Tetapi kampanye dan juga promosi pemerintah itu harus diikuti oleh laju vaksinasi yang cukup. Sebenarnya di Indonesia sejak 2014 itu kampanyenya memang fluktuatif ya, kadang capaian untuk vaksinasi ada yang 80%, tapi juga bisa menurun seiring dengan fokus kita yang juga relatif tidak kembali fokus. Nah, oleh karena itu sebenarnya harus kita ingatkan seluruh jejaring dinas kesehatan, puskesmas hingga pelayanan yang terdepan melalui posyandu dan seterusnya, itu harus meningkatkan edukasi secara terus-menerus supaya kesadaran masyarakat meningkat, demikian masyarakat bisa proaktif untuk turut membawa anaknya sehingga bisa terhindar dari polio dengan cara melakukan vaksinasi dan imunisasi sejak dini. Bung Reno, terakhir mungkin yang penting sekali bahwa penularan virus polio ini kan berkaitan dengan sanitasi dan higienitas. Jadi kalau orang memiliki MCK, sanitasi pembuangan akhir yang baik untuk BAB dan seterusnya, maka akan lebih menghindarkan karena penularannya adalah kontaminasi dari unsur tinja ke dalam makanan yang mungkin ada dari manusia ke manusia. Yang pasti virus polio ini tidak ada yang diidap oleh hewan, sehingga hanya unsur manusia. Cara mencegahnya sebenarnya mudah, tetapi juga kalau akhirnya tidak mampu tertangani dengan adanya sanitasi yang baik, perilaku untuk melakukan vaksinasi, dan ketersediaan vaksin oleh pemerintah, maka disinilah titik lemah kita menghadapi polio, dan satu kasus itu cukup berbahaya karena bisa fatal, dan andai tidak memenuhi yang seperti yang saya sampaikan tadi, nah ini yang memang menjadi PR kita ke depan untuk kita lebih siap dan hati-hati kembali dalam program kesehatan, Bu Breno. Apakah sudah jaminan, Mas Hermawan, ketika seseorang menerima vaksinasi polio berarti sudah terbebas dan tidak bisa terkena polio? Ada dua, kalau memang dia mendapatkan pada waktu yang tepat, dengan dosis yang tepat, bisa terhindar. Dan terutama untuk jenis vaksin IPV yang inactivated. Tetapi kalau yang modelnya OPV, yang memang dari vaksin yang virus yang masih hidup, tetap ini ada kemungkinan terjadi mutasi. Tetapi case per case-nya rendah walaupun ada kasus. Nah, mutasi yang disebabkan ini bisa menyebabkan virus yang tadinya tujuannya untuk kita lemahkan atau eradikasi, tetapi malah muncul sebagai suatu mutasi yang baru dan akhirnya bisa menyerang dengan varian yang bisa unpredictable. Nah, ini yang kita juga khawatirkan, sehingga pemerintah harus melakukan clinical trial dan juga menilai efikasi seoptimal mungkin apabila vaksin ini disediakan dan distribusikan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia, Bung Reno. Apakah Anda yakin, optimis, Mas Hermawan, nantinya Indonesia bisa kembali mendapatkan sertifikat bebas polio dari WHO? Kalau Anda optimis, ini kira-kira kapan Indonesia bisa kembali mendapatkan sertifikat itu? Ya, sekarang kan konsistensi kita kan ada 3 tadi ya. Pertama, konsistensi kampanye untuk imunisasi dan vaksinasi. Yang kedua, konsistensi program sanitasi agar edukasi kesehatan masyarakat berjalan dengan baik. Baru yang ketiga adalah konsistensi cakupan vaksin polio dan juga ketersediaan vaksin dalam jumlah dan dosis yang cukup di Indonesia. Kalau ini bisa dilakukan, maka saya optimis dalam rentang waktu 2-3 tahun ke depan kita akan kembali terhindar dan bisa memastikan eradikasi polio ini berhasil guna di Indonesia. Program sebenarnya di Indonesia sudah cukup lama, bahkan tadi saya sebut di tahun 95 kita tuh hampir memastikan sudah punah kasus ini, tapi kan muncul lagi di tahun 2005, sempat juga di 2006 dan 2018 kalau nggak salah. Maka itu kita agar memastikan semua ini 3 tadi harus berjalan dengan baik inisiatifnya. Nah, sekarang kan situasi menjadi dilema karena kita sedang fokus juga menghindari dan mengendalikan COVID. Energi, resources kita diarahkan ke sana, tetapi oleh karena itu juga kita di-remind terutama para tenaga kesehatan dan seluruh fasilitas multi stakeholders untuk mengingatkan kembali bahwa polio rupanya belum berakhir dari muka bumi. Beberapa kasus bahkan ada di negara maju seperti di Amerika dan Inggris. Nah, sekarang Indonesia mengalami tantangan yang sama untuk di bulan-bulan dan hari-hari ini. Mudah-mudahan ke depan segera. Kalau komitmen 3 tadi 2 tahun ke depan kita bisa diakui kembali sudah tereradikasi untuk polio ini, Bung Teno.
Kewaspadaan harus tetap terjadi dan juga vaksinasi juga harus tetap gencar diberikan dan sosialisasi juga harus masif. Terima kasih. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat IAKMI, Hermawan Saputra sudah bergabung bersama kami di Metro Asia.